Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Dudi Duta Akbar SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Matematika Ekonomi serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 kelas 64231 program studi manajemen akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penerapan integral dalam menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada analisis ekonomi. Presentasi ini akan dibawakan oleh 6 anggota kelompok dari kami, yaitu saya sendiri Farko Davi dengan NIM 64251593, lalu ada Yosua. Perkenalkan, nama saya Yosua Nathan Alfardun Sembolon dengan NIM 64251277. Saya Ngisamudin dengan NIM 64252032. Saya Muhammad Taufan Gaddafi dengan NIM 64250972. Oke, saya perkenalkan, saya Muhammad Nova dengan NIM 64251112. Saya Riko Damara dengan NIM 64251838. Oke, terima kasih. Untuk pembuka ini saya yang akan menjelaskan latar belakang. Oke, saya Farko Davi akan menyampaikan latar belakang dari makalah ini. Matematika ekonomi menggabungkan konsep matematis dengan permasalahan ekonomi agar analisisnya lebih terukur. Jika sebelumnya kita mempelajari diferensial atau turunan untuk menganalisis perubahan marginal seperti elastisitas, permintaan, dan penawaran, maka integral tentu hadir sebagai kebalikannya, yaitu untuk menghitung besaran total dari suatu fungsi yang berubah secara kontinu, termasuk luas daerah di bawah kurva. Dalam ilmu ekonomi, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva permintaan dan penawaran yang dikenal sebagai surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang dirasakan konsumen karena bisa membeli dengan harga lebih rendah dari kesediaan maksimal mereka. Sebaliknya, surplus produsen adalah keuntungan produsen karena kita menjual dengan harga lebih tinggi dari harga minimal yang bersedia mereka terima. Dari latar belakang ini, kelompok kami merumuskan 4 pertanyaan utama. Pertama, ada integral tentu dan bagaimana bentuk matematisnya. Kedua, bagaimana integral tentu digunakan menghitung surplus konsumen. Ketiga, bagaimana untuk surplus produsen. Dan keempat, bagaimana hubungan integral tentu dengan luas daerah di bawah kurva dalam analisis ekonomi. Keempat pertanyaan inilah yang akan kami bahas satu persatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Okan. Terima kasih Faruk. Saya Okan akan menjelaskan landasan teorinya. Integral tentu adalah konsep dalam kalkulus untuk menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu dari batas bawah A sampai batas bawah B. Secara matematis ditulis integral dari A ke B, dari f x dx yang secara geometris adalah luas daerah yang dibatasi kurva fx sumbu x garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Bentuk umumnya adalah integral A ke B, f x dx sama dengan fb dikurangi fa. Adalah antiturunan dari fx. Ini disebut teorema dasar kalkulus. Integral tertentu juga punya beberapa sifat penting, seperti sifat pergantian batas dan sifat penjumlahan interval, yang membuat integral bisa diterapkan secara fleksibel, termasuk ada kurva permintaan dan penawaran yang bentuknya tidak selalu beraturan. Selanjutnya, fungsi permintaan menggambarkan hubungan harga dengan jumlah barang yang dimintai konsumen. Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta, sehingga kurvanya berslop negatif. Sebaliknya, fungsi penawaran menggambarkan hubungan harga dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Semakin tinggi harga, semakin besar jumlah yang ditawarkan, sehingga kurvanya berslop positif. Titik pertemuan kedua kurva ini disebut titik keseimbangan pasar, yang nanti akan menjadi dasar perhitungan surplus konsumen dan surplus produsen yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hidup. Saya Muhammad Nova akan menjelaskan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara kesediaan maksimum konsumen untuk membayar suatu barang dengan harga yang sesungguhnya dibayar pada keseimbangan pasar. Secara grafis ini digambarkan sebagai luas daerah di bawah kurva permintaan tapi di atas garis harga keseimbangan. Oke, rumusnya adalah CS sama dengan integral dari 0 sampai QE dari D dan Q DQ dikurangi hasil dari kali P dan QE. Suku pertama itu total kesediaan membayar konsumen atas seluruh unit barang. Sedangkan
suku kedua adalah uang yang benar-benar dikeluarkan konsumen pada harga pasar. Selisih keduanya itulah keuntungan bersih konsumen. Sebagai contoh misalnya fungsi P sama dengan 40 dikurangi Q dengan harga keseimbangan P 30 dan kuantitas keseimbangan QE sama dengan 10, maka CS sama dengan integral 0 sampai 10 dari 10 kurang Q di Q dikurangi 300, hasil integralnya adalah 400 kurangi 50 yaitu 350 dikurangi 300 sehingga surplus konsumennya adalah 50 satuan moneter. Angka ini menggambarkan keuntungan yang dinikmati konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Joshua. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan. Saya akan melanjutkan dengan surplus produsen. Berbeda dengan surplus konsumen, surplus produsen adalah selisih antara harga yang sesungguhnya diterima produsen pada keseimbangan pasar dengan harga minimum yang bersedia mereka terima untuk menjual barangnya. Secara grafis ini adalah luas daerah di atas kurva penawaran tetapi di bawah garis harga keseimbangan. Rumusnya adalah PS sama dengan PE dikali QE dikurangi integral dari 0 sampai QE dari S dalam kurung Q BQ. Suku pertama adalah total penerimaan produsen dari penjualan pada harga pasar, sedangkan suku kedua adalah total nilai minimum yang bersedia diterima produsen. Selisihnya adalah keuntungan tambahan produsen. Sebagai contoh, misal fungsi penawaran P sama dengan 10 tambah 2Q dengan PE sama dengan 30 dan QE sama dengan 10, maka PS sama dengan 300 dikurangi integral 0 sampai 10 dari 10 tambah 2Q DQ. Hasil integralnya adalah 100 tambah 100, yaitu tambahan yang dinikmati produsen karena menjual di harga pasar yang lebih tinggi dari harga minimum mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisomudin mengenai studi kasus gabungan dan total surplus. Oke, terima kasih. Saya Nisomudin akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan membahas studi kasus gabungan sekaligus total surplus. Sebagai ilustrasi menyeluruh, misalkan pada suatu pasar diperoleh fungsi permintaan yaitu P sama dengan 40 dikurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 10 ditambah 2Q. Titik keseimbangan diperoleh dengan menyamakan kedua fungsi, yaitu 40 dikurang Q sama dengan 10 ditambah 2Q, sehingga 30 sama dengan Q dan diperoleh QE 10 dan PE 30. Ini yang ini. Dari titik keseimbangan ini sepertinya seperti yang sudah dijelaskan, surplus konsumen dihitung sebesar 50 dan surplus produsen sebesar 100. Secara garis, kedua kurva ini berpotongan pada titik 10,30 ya di sini. Daerah segitiga di atas garis harga keseimbangan dan di bawah kurva permintaan adalah surplus konsumen, sedangkan daerah segitiga di bawah garis harga dan di atas kurva penawaran adalah surplus produsen. Total surplus atau kesejahteraan sosial adalah penjumlahan keduanya, yaitu TS dengan CS ditambah PS sama dengan 50 tambah 100 yaitu 150 satuan moneter. Nilai total surplus maksimum ini hanya tercapai pada saat pasar berada dalam kondisi keseimbangan tanpa intervensi. Total surplus ini mencerminkan manfaat ekonomi bersih yang dinikmati konsumen dan produsen secara bersamaan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Riko Damara. Baik, terima kasih Nisomudin. Saya Riko Damara akan membahas dampak kebijakan pajak dan subsidi sekaligus menutup presentasi kami. Pengenaan pajak per unit oleh pemerintah menggeser kurva penawaran atas sehingga harga yang harus dibayar konsumen naik dan harga yang diterima produsen turun. Akibatnya baik surplus konsumen maupun surplus produsen mengalami penurunan. Sebagai ilustrasi, jika pemerintah mengenakan pajak 6 per unit, pada kasus sebelumnya fungsi penawaran baru menjadi P sama dengan 16 per 2Q. Titik keseimbangan baru menjadi I sama dengan 8.
Dengan harga yang dibayar konsumen 32 dan harga yang menerima pajak pemerintah sebesar 48. Totalnya menjadi 144. Sehingga terjadi kerugian bersih atau dead rate loss sebesar 150 dikurangi 144, yaitu sama dengan 6 satuan moneter. Sebaliknya, subsidi akan menggeser kurva penawaran ke bawah sehingga surplus konsumen dan produsen justru meningkat. Meskipun membutuhkan anggaran dari pemerintah, sebagai kesimpulan, integral tentu terbukti menjadi alat matematis yang efektif untuk mengubah besaran marginal menjadi besaran total, termasuk menghitung surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplus, sekaligus mengevaluasi dampak kebijakan pajak dan subsidi terhadap kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, integral tentu bukan hanya alat hitung, tetapi juga alat analisis dalam ilmu ekonomi. Oke, demikian presentasi video tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi kelompok 3 kelas 64231 program studi manajemen. Mengenai penerapan integral, tentu maka dalam menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada analisis ekonomi, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.